Shalom teman-teman. Gak berasa ya, sudah pertengahan bulan Februari. Iya Nah, benar banget nih. iya. Nah, sebelum itu kita mau perkenalan diri kita dulu. Namaku Alex dan ada partnerku, Nama aku Cek Gracia dan di belakang yang main keyboard ada Kak Kalva. Alfa. Oke teman-teman semua, yuk kita cari posisi ternyaman kalian. Kita buat datang sama Tuhan supaya kita sendiri bisa mempersiapkan hati kita. Mari teman-teman, eh, kita diam sejenak. Biarkan Tuhan sendiri yang boleh datang sama teman-teman Tuhan, dan teman-teman sini juga boleh panggil Tuhan. Kita mau saat teduh sebentar biar kita sendiri bisa lebih menerima dan lebih lagi siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal lagi. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Oke teman-teman, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih berkat-Mu pada hari ini sehingga kami bisa beribadah Tuhan. Mungkin kami beribadah hanya online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu bisa datang kepada kami Tuhan. Tuhan, sebentar ibadah ini Tuhan yang urapi, Tuhan yang berkati supaya bisa
berjalan dari awal sampai akhir Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama ingin memikirkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke teman-teman semuanya, jangan duduk dulu, karena kita mau apa Alex? Mau menari. Kita mau apa? Mau sedikit olahraga. Yuk teman-teman, lemesin dulu badannya, lemesin. Mari kita angkat pujian ini, angkatlah suaramu. Ayo semuanya tepuk tangan. Mari serukan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Mari kita dengarkan begini dari awal. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tinggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Mari kita angkat tangan kita di atas kepala. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Tepuk tangan dulu dong. Yeay.
teman-teman, udah capek belum? Pastinya belum dong kok, Iya, kan baru belum gerak lah. sedikit. Nah, ayo kita sekarang lanjutin gerakan kita lebih semangat lagi. Kita nyanyi lagu selanjutnya. Mari kita bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan sudah datang untuk kita. Mari kita bersukacita. Yes. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Thank you teman-teman semua. Oke, dipersilakan untuk duduk. Oke, yuk teman-teman, mari kita mau siapin hati kita. Kita mau buang dulu pikiran-pikiran kita, apapun yang kita pikirin tadi ditaruh dulu, disimpan dulu, supaya kita bisa datang sama Tuhan, supaya kita bisa mengerti apa sih yang maksud Tuhan mau ngomongin, mau kasih tahu ke kita. Yuk teman-teman, kita siapkan hati kita, mari kita naikkan pujian ini, diam di hadirat-Mu. Kita mau bilang, Bapak aku kangen, Bapak aku rindu, untuk boleh diam Tuhan, diam di bawah kaki-Mu,
mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari katakan, Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. mari kita angkat pujian dari awal. Penuhi Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. ku rasakan Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Engkau Bapa. Bapa, kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan sendiri yang boleh menyampaikan melalui hamba-Nya Tuhan, supaya kami dapat mengerti Bapa apa yang ingin Tuhan mau sampaikan kepada kami, dan supaya kami sendiri bisa membawa pulang, dan kami sendiri bisa belajar bertumbuh Tuhan dengar-dengaran melalui firman ini Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan, pimpinlah langsung umat Tuhan yang akan membawakan firman, biar Tuhan sendiri yang boleh mengurapinya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, atau teman-teman semua yang ada di rumah. Ketemu lagi sama Lausol Leo di sini.
Hari ini kita mau belajar sesuatu firman Tuhan yang mungkin udah sering kita dengar ya di sekolah minggu ya. Apa itu? Nah, kita lihat sama-sama gambarnya sebagai berikut. Cia. Nah, adik-adik lihat nggak? Di situ itu ada dua orang. Siapakah mereka? Ya, salah satunya adalah Tuhan Yesus dan satu lagi ada seorang perempuan. Kalau mungkin adik-adik ada yang lupa sama ceritanya, boleh deh kita sama-sama buka di Yohanes pasal 4, ayatnya yang pertama. Udah semua? Coba langsung tungguin. Langsung ulang lagi deh. Kita buka di Yohanes pasal 4, ayatnya dimulai dari yang pertama. Oke. Kita baca judulnya terlebih dahulu. 1, 2, 3. Percakapan dengan perempuan Samaria. Oke, kalau udah baca judulnya biasa udah mulai keinget nih. Oh, kisah ini udah ada gambarnya kan. Oh, dialognya udah kebayang. Tapi mari sama-sama kita mau kembali ulang lagi kisah ini dan kira-kira kita mau belajar apa ya? Oke. Jadi kalau teman-teman lihat di Alkitab dikatakan kejadiannya itu ketika Tuhan Yesus mau kembali ke Galilea. Dari Yudea ke Galilea. Dan ketika mau kembali ke Galilea, Tuhan Yesus itu melintasi daerah Samaria. Dan sampai tiba di satu kota yang bernama Sikar. Sikar ya, Sikar. Di kota itu ada sumur, dan ketika Tuhan Yesus sedang lelah gitu ya, dalam perjalanan, nah dia duduk di sumur itu. Untuk waktunya, Alkitab jelaskan kira-kira pukul 12 siang berarti ya. Wah, itu kurang lebih agak panas lah ya, tengah hari. Tapi siang-siang hari begitu ternyata ada seorang perempuan yang mau mengambil air. Nah, yang digambar itu ya, teman-teman bisa lihat ya. Ketika mau mengambil air, Tuhan Yesus minta air sama perempuan itu. Dan apa sih respon dari perempuan itu? Bukannya dia mau kasih air atau enggak, dia malah merespon hal yang berbeda. Dia jawab dengan jawaban yang berbeda. Jawabannya begini. Di ayat yang 9 ya. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Nah loh, emangnya kenapa? Nah teman-teman kalau perhatikan lagi di Alkitabnya, di situ tertulis, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tidak bergaul di sini bukan berarti tidak kenal ya adik-adik ya. Beda ya, contoh misalnya kalau kita minta tolong sama orang yang gak dikenal. Misalnya kita lagi, gimana ya? Oke lah, contoh aja lah ya. Misalnya ini udah nggak COVID lagi lah, terus teman-teman pergi jalan-jalan gitu kemana gitu kan, lagi naik lift misalnya, belanjaannya banyak, tentengannya banyak, terus di lift itu agak penuh misalnya, kan ceritanya udah nggak COVID lagi ceritanya ya. Nah, terus adik-adik waktu masuk lupa nih buat mencet tombol lift. Nah, karena ada orang yang dekat di sana, pasti kan adik-adik bisa, walaupun gak kenal kan adik-adik bisa minta tolong sama dia. Misalnya, Pak, atau Ibu, Bu, tolong pencetin dong Bu, nomor 1, misalnya gitu. Nah, gak mungkin kan orang di sana nanti bilangnya, loh, saya kan gak kenal kamu gitu kan, kita kan gak temenan, ngapain kamu minta tolong sama saya? Nah, gak mungkin kayak gitu kan. Nah, jadi tidak bergaul ini bukan berarti gak kenal, makanya perempuan itu gak mau memberi air. Tapi tidak bergaul itu lebih ke arah tidak boleh. Karena di adatnya orang Yahudi saat itu, maksudnya kebiasaan atau ya itu ya peraturannya gitulah ya. Orang Yahudi itu nggak boleh bergaul atau mungkin berdekatan sama orang Samaria karena orang Samaria itu dianggap najis gitu. Kenapa? Ya selain karena mereka bukan keturunan murni, maksudnya bukan keturunan murni itu apa? Ya mereka itu adalah orang-orang yang keturunan campuran ya. Nanti kalau teman-teman baca lagi, teman-teman bisa menemukan mereka itu kawin-mengawin dengan bangsa-bangsa lain. Dan hal itu seringkali menyebabkan mereka ikut-ikutan menyembah Allah lain. Dan itu memalukan gitu, dianggap memalukan dan dianggap najis oleh orang-orang Yahudi saat itu. Dan oleh sebab itulah muncul beberapa peraturan yang mungkin secara nggak langsung lah ya, atau peraturan sosial lah itulahnya begitulah ya, yang membuat orang Yahudi itu nggak boleh dekat-dekat sama orang Samaria, nggak boleh bergaul. Makanya perempuan itu sadar kalau Yesus itu sebagai orang Yahudi dan dia sebagai seorang Samaria. Harusnya Yesus itu bahkan nggak menyapanya, harusnya nggak peduli sama dia. Tapi kok ini malah minta tolong gitu kan? Gimana sih respon Tuhan Yesus? Di ayat 10. Nah teman-teman kalau baca
Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Respon Tuhan Yesus itu malah beda ya teman-teman semua ya. Maksudnya dia kan tadinya minta minum, terus perempuan itu nggak kasih minum. Dia malah bilang, loh kita kan nggak boleh dekat-dekat, kita kan nggak boleh bergaul, ya kan. Tapi Tuhan Yesus malah menawarkan air. Perempuan ini bingung, makanya dia bilang gini, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumber ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya? Ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Masih belum paham sih perempuan ini sama maksudnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kasih air apa gitu kan? Sementara dia nggak bawa timba dan segala macam. Dia masih berpikir kalau air yang Tuhan Yesus berikan ini ya benar-benar air yang dimaksud itu loh, air yang diminum itu loh, yang buat mereka dia minum setiap hari. Teman-teman ingat nggak? Kalau belajar bahasa Indonesia, itu ada makna konotatif dan makna denotatif. Coba, ada yang masih ingat nggak? Ya, kalau makna konotatif, itu artinya bukan yang sebenarnya. Kalau makna denotatif, itu artinya yang sebenarnya. Contoh kalimatnya adalah makan hati. Kalau makna denotatif, makan hati itu berarti makan hati beneran. Makan hati ayam, makan hati sapi, ya gitu ya. Tapi kalau maknanya konotatif, ingat ya, konotatif itu berarti kiasan teman-teman. Makan hati itu artinya capek, kecewa, kesel, dan lain-lain lah ya. Nah teman-teman paham kan? Nah di sini air hidup yang Tuhan Yesus maksud itu maknanya bukan denotatif. Artinya bukan air yang diminum begitu, bukan. Ini bermakna konotatif. Ada maknanya gitu. Dan perempuan ini belum sadar. Makanya dia masih mikirnya, oh, airnya di mana? Gimana cara ngambilnya? Bahkan saat Tuhan Yesus bilang, kalau barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Maksudnya air yang di sumur itu. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Lihat, air ini itu bahkan memberikan hidup yang kekal. Nah berarti udah jelas ya. Tapi perempuan ini sadar gak sih? Nah kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Perempuan ini masih belum sadar. Dia masih belum sadar sama apa yang Yesus tawarkan. Tapi teman-teman kalau baca lagi sampai ke bawahnya, akhirnya Tuhan Yesus itu menyatakan loh, kalau air yang aku berikan itu bukan air yang buat kamu minum. Bahkan Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias, di mana orang-orang Samaria ternyata saat itu juga menantikan Mesias, teman-teman. Dan di mana taunya kalau perempuan itu, kalau Yesus itu adalah Mesias yang sebenarnya? Teman-teman kalau baca yang selanjutnya, ketika perempuan itu bilang, aku mau air itu Tuhan. Apakah Tuhan langsung memberinya? Enggak. Dia menyatakan kesalahan dari perempuan itu. Sesuatu yang perempuan itu tutupi selama ini. Sesuatu yang selama ini perempuan itu ya lakukan diam-diam. Dan Yesus tahu. Dan hal itu yang membuat dia yakin dan percaya kalau Yesus benar Mesias. Dan kalau teman-teman baca lagi sampai habis, sampai di ayat yang ke-42, akibat dari kesaksian perempuan itu, banyak orang Samaria yang waktu itu mendengarkan Kristus datang sama Tuhan dan boleh diselamatkan. Luar biasa ya teman-teman ya. Dimulai dari percakapan di siang bolong, ya kan, lokasinya ada di sumur, dan percakapan itu membawa keselamatan buat orang-orang Samaria saat itu. Apa yang mau kita pelajari hari ini dari kisah percakapan dengan perempuan Samaria? Kita mau pelajari tentang penerimaan teman-teman atau adik-adik semua. Ya, seperti yang kita tadi udah baca ya, Yesus itu seorang Yahudi dan perempuannya adalah seorang Samaria. Dan bagaimana di dalam kehidupan sosial mereka, orang Yahudi itu dilarang atau tidak boleh untuk bergaul atau tidak pernah atau mungkin ya istilahnya ya begitulah ya, teman-teman tahu lah ya, dengan orang Samaria. Tetapi Yesus
justru nggak mempedulikan hal itu teman-teman. Karena Tuhan Yesus tahu kalau orang Samaria juga menantikan Mesias, juga memerlukan belas kasihan Tuhan. Terlebih lagi ketika perempuan itu tahu kalau dia bertemu dengan Yesus, dia sungguh-sungguh bersukacita. Karena Yesus atau Mesias itu memang yang mereka nantikan teman-teman. Bisa dibayangin ya, gimana kalau Tuhan Yesus itu ikut-ikutan sama kebiasaan orang-orang Yahudi saat itu. Mungkin gak akan ada keselamatan buat orang-orang Samaria. Tapi Yesus gak melakukan hal itu. Jadi orang Samaria berarti orang yang dikucilkan. Orang yang dikucilkan, orang yang dianggap ya selalu negatif seperti itu. Atau orang yang selalu dihindari. Nah teman-teman sadar gak? Kalau kita seringkali mensamariakan beberapa orang di dalam hidup kita ya. Kalau Lause ingat lagi kisah Lause nih dulu waktu masih sekolah, waktu masih SD lah ya. Nah, Lause itu juga pernah mensamariakan seseorang gitu. Sebenarnya bukan karena orang itu jahat sama Lause, bukan karena orang itu buruk, tapi lebih ke arah karena orang-orang udah terlanjur mengucilkan dia. Dan kalau misalkan Lause itu nggak ikut-ikutan atau nggak setuju-setuju aja lah sama orang-orang saat itu, mungkin Lause juga akan jadi orang yang dikucilkan bareng-bareng sama orang ini. Jadi ya udah, karena misalnya ada satu orang nih di sekolah, di kelas, orang ini kan dianggap aneh, dijauh-jauhin, dijijik-jijikin. Nah kalau misal kita bergaul sama orang ini ketahuan atau nggak, kita nggak ikut-ikutan menjijik-jijikin, nah ntar Lause bisa diledek-ledekin dan dianggap sama mereka. Jadi karena istilahnya ya karena takut dikucilkan juga, maka Lause juga ikut-ikutan gitu. Jadi mungkin ya saat itu juga ya nggak banyak lah ya orang Yahudi mungkin yang mengucilkan orang Samaria, tapi nggak tahu apa alasannya. Tapi ya karena banyak orang yang udah mengucilkan mereka, dan kalau misalkan orang Samaria itu udah dikucilkan, mereka itu nggak boleh dekat-dekat sama orang Samaria, mungkin mereka juga akan dikucilkan. Ada sanksi sosial gitu teman-teman lah ya, kalau teman-teman sadar lah ya. Dan itu juga yang pernah Lause lakukan. Jadi mungkin keadaannya saat itu sama lah ya. Gimana sama kita, teman-teman semua? Apa kalian pernah ada di posisi seperti itu ya? Di kelas atau mungkin di sekolah, ada orang-orang yang dikucilkan satu kelas. Sebenarnya kalian gak ada masalah sama orang itu. Tapi karena kalian takut kena sanksi sosial, maksudnya sanksi sosial ya, dijauhin sama teman-teman, dan ya seperti itulah ya. Jadi teman-teman ikut-ikutan aja. Kalau sampai hal itu terjadi sampai sekarang, maka kita sama-sama untuk bertobat teman-teman. Oke, lanjut yang kedua. Sebenarnya ada alasan ya kenapa Lause ikut-ikutan mengucilkan orang itu. Itu karena yang kedua. Yang kedua adalah karena Lause pernah dikucilkan juga. Mungkin teman-teman juga pernah ada yang di sini pernah dikucilkan ya. Ya, Lause pernah dikucilkan karena beberapa hal, dan itu membuat Lause harus pindah-pindah sekolah waktu SD ya. Ya Lause kan rajin banget tuh pindah-pindah sekolah. Ya pindah-pindah sekolah karena sering diledekin, karena sering nggak ada penerimaan di sana gitu kan. Sampai akhirnya ketika Lause dapat sekolah yang baru dan di sekolah itu Lause diterima. Nah, oleh sebab itu, ketika Lause lihat ada orang yang dikucilkan, nah Lause nggak mau tuh ikut-ikutan dikucilkan lagi. Lause nggak mau ikut-ikutan kayak dijauhin segala macam. Oleh sebab itu Lause ikut-ikutan aja gitu untuk mengucilkan atau menjauhi orang-orang tersebut. Karena Lause nggak mau ada penolakan lagi lah terhadap diri Lause. Nah mungkin itu juga yang adik-adik atau teman-teman alami gitu ya. Ketika kalian pernah dikucilkan, ketika kalian pernah nggak ada penerimaan, teman-teman cenderung untuk mencari aman gitu. Ketika kalian ada di satu tempat, di satu kelompok, kalian cenderung untuk mencari aman. Jadi gimana caranya supaya aku nggak dikucilkan, gimana caranya supaya aku nggak dijauhin. Dan seringkali karena takut gitu, kalian membenarkan sesuatu yang sebenarnya salah karena takut. Ya termasuk ikut-ikutan mengucilkan atau menjauhi orang-orang tertentu. Itu juga salah ya teman-teman. Sampai suatu kali, ya pastilah ketika Tuhan Yesus, ya ketika Lause berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika firman-Nya ini benar-benar memberitahukan sama Lause kalau Tuhan Yesus itu menerima setiap kita, dan ya walaupun banyak orang yang justru meninggalkan kita, justru Dia yang ada buat kita. Bahkan kalau teman-teman baca di kitab Roma, bahkan Tuhan Yesus itu mati
itu ketika kita masih berdosa, artinya ya cuman dia satu-satunya pribadi yang mengasihi kita dan menerima kita apa adanya. Dan bukan berarti kalau kita udah menerima kasih Tuhan seperti itu, kita mau menyimpannya sendiri gitu. Enggak kan? Karena Tuhan sudah menerima kita, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Dia bahkan juga memberikan kita teman-teman, komunitas-komunitas dalam gereja. Maka seharusnya kita pun punya hati seperti Tuhan Yesus. Itu hati yang mau menerima siapapun, hati yang mau melayani siapapun. Termasuk orang-orang yang dikucilkan, termasuk orang-orang yang dijauhi. Daripada teman-teman terus-terusan mempertanyakan, kenapa sih orang ini dijauhi, kenapa sih orang ini dikucilkan, pasti karena dia pernah berbuat jahat, pasti karena dia pernah begini-gini, no. Tuhan Yesus tahu loh, ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini yang dikatakan ini tuh bukan perempuan yang biasa-biasa aja gitu. Bukan karena dia orang Samaria makanya dijauhin, bukan. Tapi dia juga punya dosa yang dia sembunyikan gitu. Paham gak? Perempuan ini bukan orang-orang yang baik-baik aja. Tapi apakah Yesus peduli sama hal itu? Enggak. Dia tetap melayani orang-orang itu. Begitu juga dengan kita teman-teman. Singkat cerita, ketika Lause udah bertobat ya. Lause ingat pertama kali Lause merasa tertantang gitu ya. Untuk mengasihi atau menerima orang-orang yang merasa dikucilkan. Jadi satu kali Lause sekolah. Ini ingat banget ya, waktu masih SMP. Ya ada lah beberapa orang yang dikucilkan gitu. Karena dianggapnya aneh gitu ya. Dianggap aneh, dianggap ya kurang asik lah buat bergaul gitu atau apalah. Sampai satu kali Lause melihat, wah dia kayaknya gak punya teman gitu kan. Ya udah, Lause belajar untuk jadi teman dia, Lause belajar untuk mengasihi dia. Dan banyak juga yang bilang kalau orang ini gak punya kelebihan. Maksudnya ya misalnya dalam main bola lah ya, wah orang ini tuh paling cupu dalam main bola gitu, nggak pernah ada yang mau pilih dia dalam tim. Lause selalu pilih dia masuk ke tim Lause. Dan Lause selalu berusaha buat membangkitkan kepercayaan dirinya gitu. Ya lewat sering-sering kasih assist, dia nyetak gol, Lause kasih umpan, wah itu kan bikin dia makin percaya diri gitu ya. Dan Lause senang aja gitu, ketika akhirnya orang-orang yang merasa sendiri itu mereka merasa diterima. Dan Lause nggak berhenti sampai di sana. Lause inget banget sampai satu kali, Lause juga mau gitu kalau dia merasa diterima bukan cuma sama Lause tapi ya karena Tuhan Yesus gitu. Karena itu lebih memuaskan dia teman-teman. Akhirnya Lause ajak dia buat bukan cuma ke gereja ya, tapi Lause ajak dia buat berdoa, belajarin dia gimana cara saat teduh dan lain-lain. Dan Lause merasa ini semua karena Tuhan Yesus gitu. Karena Tuhan udah mengasihi Lause dulu. Makanya Lause berani atau Lause mampu gitu mengasihi mereka, orang-orang yang merasa dikucilkan. Ini bukan sekali dua kali, pernah juga sama orang lain yang dianggap freak ya. Pernah gak ada teman-teman kamu yang mungkin kamu anggap freak gitu ya? Cara pikirnya aneh, cara ngomongnya gak nyambung. Oke. Ternyata setelah Lause bergaul sama mereka, Lause menemukan sesuatu. Apa itu? Sebenarnya mereka itu dikatakan freak, itu bukan karena mereka itu memang aneh, bukan. Tapi karena cara berpikir mereka lebih rumit dari kita teman-teman. Ya teman-teman kalau pernah bergaul atau pernah ngobrol gitu ya sama beberapa orang, teman-teman pasti akan menemukan gitu, kok orang ini mikir ribet banget ya, kok apaan sih, padahal cuma ini doang tapi kok digede-gedein ya. Itu memang karena cara pikir mereka teman-teman. Nah ketika Lause bergaul sama orang-orang seperti itu, orang-orang yang terlalu mencemaskan sesuatu, orang yang terlalu gimana-gimana, pikiran terlalu kompleks, Lause menaruh diri sama empati lah ya. Maksudnya ya kita gak perlu banyak ngomong sama orang-orang kayak gitu kan. Karena memang kenyataannya mereka pun sulit gitu untuk paham sama kita lagi ngomongin apa, kita lagi bahas apa. Kita belajar untuk empati aja. Karena biasanya orang-orang seperti itu butuh didengarkan gitu ya. Mereka itu sulit gitu untuk mengungkapkan apa ya apa yang mereka rasakan gitu kan. Jadi ya kalau kamu makin banyak ngomongin mereka ya mereka makin gak ngerti. Ya udah kamu dengerin mereka. Jadi teman mereka jadi ngobrolin mereka. Lause inget juga waktu dia ulang tahun, Lause ya sama-sama ya. Waktu masih SMP kan uang jajan cuma 10.000 tuh. Traktir dia makan es campur atau es kelapa gitu kan. Dan padahal itu hal yang kecil gitu. Tapi itu dia ingat terus gitu. Dia sampai bilang terima kasih karena ya cuman satu-satunya orang yang mengingat ulang tahunnya gitu kan. Nah, di sini tuh kadang Lause ya, adik-adik
merasa tersentuh gitu. Merasa tersentuhnya itu bukan karena Lause udah melakukan hal itu, tapi merasa tersentuh karena Tuhan memampukan Lause bisa melakukan hal tersebut. Dan Lause menyadari gitu, kalau orang-orang yang terkucilkan, orang-orang yang dianggap dijauhi sama orang-orang, justru mereka adalah orang-orang yang butuh kasih sayang gitu kan. Dan itu juga yang Yesus temukan di dalam perempuan Samaria ini. Ada sesuatu yang kosong dan cuma bisa diisi sama Tuhan Yesus. Masalahnya, gimana caranya mereka bisa mengenal Tuhan, gimana caranya mereka bisa merasakan kasih Tuhan gitu. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan malah ikut-ikutan gitu. Malah ikut-ikutan jauhin orang-orang tersebut, malah ikut-ikutan menghindari orang-orang tersebut. Itu kan ya, adik-adik ya, teman-teman semua ya. Jadi mari teman-teman semua, atau adik-adik, jangan ikut-ikutan sama hal tersebut ya. Kita mau belajar untuk menerima, mengasihi setiap orang, dan melayani mereka, siapapun. Kalaupun seandainya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang benar-benar pernah menyakiti kita atau segala macam, itu memang sulit ya. Tapi coba lagi, kalian ingat-ingat lah, kalau Tuhan itu mengasihi kita gitu. Jadi kita mau mengasihi mereka karena Tuhan itu yang mengasihi kita. Jadi jangan pakai kasihmu gitu, karena kasih kita itu terbatas teman-teman. Kita pernah capek, kita bisa kecewa, tapi pakailah kasih Tuhan gitu. Jadi kalau misalkan dia tanya, kenapa kamu kok perhatian banget sama aku gitu kan, iya gitu. Pada cowok sama cowok, enggak lah. Kenapa kamu perhatian gitu kan? Ya karena aku udah merasakan kasih Tuhan gitu. Dan aku mau kamu juga merasakan kasih Tuhan. Sehingga banyak orang-orang yang tadinya dijauhin, tadinya nggak punya orang-orang yang dipercaya gitu. Kita bisa jadi tangannya Tuhan untuk boleh mengasihi mereka. Amin? Amin. Mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih kami sudah mendengar. Dan terima kasih karena Tuhan sudah menyadarkan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami mungkin pernah jadi orang-orang yang mengucilkan atau orang-orang yang menjauhi orang-orang tertentu. Kami nggak jadi berkat Bapa. Kami nggak mau membagikan kasih Tuhan sama orang-orang tersebut. Ampuni kami Tuhan. Dan Tuhan ajar kami, kalau mungkin kami nggak peduli bukan, bahkan sama hal-hal tersebut. Ampuni kami Tuhan. Dan kiranya kami mau belajar untuk boleh menerima mereka sama seperti Tuhan menerima setiap orang, melayani mereka sama seperti Tuhan yang melayani setiap orang, sehingga orang-orang tersebut bisa merasakan kasih Tuhan, sehingga orang-orang tersebut boleh mendengar tentang Tuhan dan juga boleh diselamatkan. Terlebih lagi orang tersebut yang mungkin punya luka di hatinya, orang tersebut yang mungkin boleh punya kesepian, Tuhan boleh penuhi mereka. Tuhan, ajar kami dan berikan kami beban hati itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, sekarang saatnya untuk kita memberikan persembahan. Nah, teman-teman boleh siapin uang teman-teman buat dikasih yang terbaik untuk Tuhan. Nah, sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu pada hari ini. Sebentar kami mau memberikan persembahan, Tuhan yang berkati persembahan ini supaya bisa memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Mungkin ini persembahan yang bukan seberapa, tapi kami percaya Tuhan, ini semua bisa berjalan dengan baik untuk-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin.
Mari kita akhiri ibadah kita. Langsung undang kita untuk boleh dalam sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, terlebih juga mendengar firman Tuhan. Mari Bapa yang Engkau tolong kami, berkati setiap kami Tuhan. Mampukan kami untuk jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan ingatkan kami Tuhan akan firman ini selalu. Dan hati kami boleh selalu bersukacita dimanapun kami berada. Pimpin kami Tuhan supaya kami bisa lebih semangat lagi untuk dalam ibadah-ibadah kami selanjutnya. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.